Meski mendapat kelonggaran untuk menggelar sekolah tatap muka, wilayah zona hijau dan kuning tetap harus memenuhi sejumlah aturan yang diatur Kemendikbud, mulai dari pembatasan jumlah siswa dan waktu belajar hingga izin berjenjang. Dan berikut ulasan Syafinas Nahyar dalam Apa Kata Fakta. Saya boleh izin ya, Pak? Menurut revisi surat keputusan bersama dengan 4 menteri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 pada 7 Agustus lalu, pemerintah kini memperbolehkan sekolah yang berada di zona kuning untuk menggelar sistem belajar tatap muka. Ini merupakan sinyal kelonggaran karena pemerintah sebelumnya hanya memperbolehkan sekolah-sekolah yang berada di zona hijau yang bisa menggelar sistem belajar tatap muka. Berdasarkan data Kemendikbud tanggal 13 Agustus lalu, terdapat 177 kabupaten kota di zona kuning, sementara 82 kabupaten ada di zona hijau. Dan dari zona kuning dan zona hijau ini, terdapat 7.002 sekolah masih menggelar sistem belajar dari rumah. Sementara 1.410 sekolah lainnya sudah menggelar sistem belajar tatap muka. Di antaranya adalah 347 sekolah berada di zona hijau dan 1.063 sekolah berada di zona kuning. Beberapa sekolah yang sudah menggelar sistem tatap muka diantaranya adalah Nganjuk, Probolinggo, dan Blitar di Jawa Tengah, lalu Tasikmalaya di Jawa Barat, serta Lebak, Banten. Meski ada kelonggaran bagi sekolah-sekolah di zona kuning untuk menggelar sistem tatap muka, tetapi ini bukan kewajiban. Karena sekolah-sekolah tersebut harus bisa mendapatkan izin dari beberapa pihak secara berkala. Izin pertama harus bisa didapatkan dari kepala daerah seperti wali kota ataupun bupati. Ini terkait dengan penanganan COVID-19 di daerah tersebut. Izin kedua harus bisa didapatkan dari kepala sekolah. Ini mempertimbangkan kesiapan sekolah. Izin ketiga harus bisa didapatkan dari komite sekolah. Dan izin yang paling terakhir harus bisa didapatkan dari orang tua murid. Jika orang tua dari siswa dan siswi tidak memperbolehkan anak-anak mereka untuk kembali ke sekolah, maka sistem belajar akan tetap dilakukan secara daring. Bagi sekolah yang akan tetap menjalankan sistem tatap muka, maka Kemendikbud akan memberikan peraturan dan juga batasan. Sekolah akan dibuka secara bertahap dan dengan kapasitas terbatas. Secara bertahap, sekolah yang baru boleh dibuka adalah jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan sederajat. Sementara untuk PAUD, paling lambat baru akan boleh dibuka 2 bulan setelahnya. Fase pembukaan sekolah pun akan terbagi menjadi 2, yaitu fase pertama merupakan fase transisi yang berlaku selama 2 bulan, dan fase selanjutnya adalah fase kebiasaan baru. Nah, untuk kapasitasnya pun tidak bisa lagi seperti semula. Kini hanya boleh diisi 30% dari jumlah kapasitas normal dengan jarak antar siswa 1,5 meter dan wajib untuk menggunakan masker. Lama kegiatan belajar mengajar di sekolah pun tidak bisa lagi dari Senin sampai Sabtu. Melainkan siswa-siswi hanya masuk dalam 2-3 hari saja, sisanya akan diteruskan belajar dari rumah. Mau di zona kuning ataupun zona hijau, yang pasti kegiatan belajar tatap muka belum diwajibkan. Karena pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan ribuan siswa yang berada di wilayahnya selama pandemi COVID-19 ini masih terus terjadi. Syafinas Nahyar, Ade Suryananda, iNews melaporkan.